Baik, perkenalkan nama saya Nagung Disa Nugraha dari kelas B dengan NIM 21085611110 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proposisi. Dimulai dari pengertian, itu proposisi merupakan pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Nah, pernyataan tersebut disebut juga dengan kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan. Kalimat deklaratif jika memiliki nilai kebenaran yang tidak membingungkan, dapat disebut dengan proposisi. Nah, dalam kalimat deklaratif terdapat kalimat deklaratif yang bernilai benar dan juga kalimat deklaratif yang bernilai salah. Nah, kalimat deklaratif yang bernilai benar contohnya seperti ini: Universitas Udayana berlokasi di Provinsi Bali. Nah, kalimat deklaratif tersebut bernilai benar dikarenakan dapat diketahui bahwa benar Universitas Udayana ini berlokasi di Provinsi Bali. Nah, sedangkan kalimat deklaratif yang bernilai salah yaitu seperti ini: 1 tambah 1 sama dengan 3. Bernilai salah dikarenakan diketahui bahwa 1 tambah 1 tersebut hasilnya 2, bukan 3, jadi bernilai salah. Namun kalimat deklaratif tersebut ada yang bukan proposisi. Kalimat deklaratif yang tersebut bukan proposisi dikarenakan belum ditentukan kebenarannya secara pasti atau kebenarannya bersifat subjektif. Contohnya adalah seperti ini: X tambah Y lebih dari 17. Dan dikatakan bukan proposisi dikarenakan nilai X dan Y tersebut yang belum ketahui, sehingga hasilnya bisa jadi kurang dari, sama dengan, atau lebih dari 17. Selanjutnya ada proposisi gabungan. Nah, dijelaskan sebelumnya bahwa setiap proposisi tersebut memiliki nilai kebenaran, itu benar atau salah. Nah, maka jika dua atau lebih dari proposisi digabungkan, maka nilai proposisi dasar tersebut menjadi penentu nilai kebenaran dalam proposisi gabungan. Dalam proposisi gabungan terdapat sebuah penghubung yang disebut dengan operator logika. Nah, operator tersebut yaitu yang pertama dan atau and, dilambangkan seperti ini. Kedua atau or bisa dilambangkan seperti ini, dan tidak atau not dilambangkan seperti ini. Yang pertama dan atau and, contohnya yaitu seperti ini: ayah membeli sepatu dan sandal. Nah, dapat diketahui bahwa kalimat tersebut memiliki dua proposisi, yaitu ayah membeli sepatu yang dilambangkan dengan P kecil dan ayah membeli sandal dilambangkan dengan Q kecil, sehingga dapat ditulis seperti ini. Itu dapat dibaca P dan Q atau P and Q. Yang kedua adalah atau or, contohnya adalah ibu memasak soto atau sup. Nah, dari kalimat tersebut dapat diketahui proposisinya, yaitu ibu memasak soto dilambangkan dengan P kecil dan ibu memasak sup dilambangkan dengan Q kecil, sehingga dapat dituliskan seperti ini atau dibaca P atau Q atau P or Q. Yang ketiga adalah tidak atau not. Contoh dari tidak atau not adalah adik tidak membawa bekal ke sekolah. Dari kalimat tersebut diketahui bahwa proposisinya adalah adik membawa bekal ke sekolah dengan P kecil, sehingga dapat ditulis seperti ini atau dibaca dengan tidak P atau not P. Nah, gabungan dari operator dan atau and atau or dan not itu seperti ini. Contohnya: Intan membawa pensil dan pulpen atau dia tidak membawa spidol. Nah, dari kalimat ini dapat diketahui terdapat 3 proposisi, yaitu Intan membawa pensil dilambangkan dengan P kecil, Intan membawa pulpen dilambangkan dengan Q kecil, dan Intan membawa spidol dilambangkan dengan R kecil, sehingga dapat ditulis seperti ini atau dibaca P dan atau NQ atau or, tidak atau not R, atau P dan Q atau tidak R. Dalam proposisi terdapat juga kalimat berkuantor. Contoh dari kalimat berkuantor adalah anak-anak memiliki handphone. Nah, kalimat tersebut dikatakan kalimat berkuantor karena belum dapat diketahui nilai kebenarannya, dikarenakan ada anak yang memiliki handphone dan juga ada anak yang tidak memiliki handphone, sehingga perlu ditambahkan kata ada atau kata semua, sehingga menjadi semua anak-anak memiliki handphone, jadi dapat diketahui nilai kebenarannya. Namun dalam di kalimat berkuantor ini terdapat juga yang tidak memerlukan kata ada atau semua. Contohnya yaitu karyawan bertugas untuk bekerja. Nah,
Hal tersebut dikarenakan semua karyawan itu wajib bekerja, atau dalam kata lain tidak ada karyawan yang tidak diwajibkan bekerja, sehingga tidak perlu diisi kata ada atau semua. Kenalkan, nama saya Ana Agung Ngurah Mahadanarta Gotra dengan NIM 210856166 dari kelompok 3 kelas B Prodi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi. Dalam operator logika, ada yang namanya operator dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. AND dan NOT merupakan operator biner, karena membutuhkan minimal 2 proposisi, sedangkan NOT merupakan operator uner, karena hanya membutuhkan 1 proposisi. Misal, Budi minum susu sama dengan P, dan Budi makan pisang sama dengan Q. Maka, nomor 1 dapat dibaca, Budi minum susu dan Budi makan pisang. Nomor 2, Budi minum susu atau Budi makan pisang. Untuk nomor 3, Budi tidak minum susu. Dan nomor 4, Budi tidak makan pisang. Budi minum susu dan Budi makan pisang ini termasuk proposisi atomik. Dan gabungan dari proposisi atomik adalah proposisi majemuk, sama seperti pada nomor 1 dan nomor 2. Karena operator-operator dasar dapat dikombinasikan sehingga menghasilkan operator baru, maka masih ada operator lain yang dapat digunakan seperti implikasi, biimplikasi, XOR, dan sebagainya. Seperti pada tabel kebenaran, implikasi berasal dari not P yang diorkan dengan Q. Misal, adik nakal sama dengan P dan ibu marah sama dengan Q. Jika adik nakal, maka ibu marah. Ini akan bernilai true, karena P dan Q sama-sama bernilai true. Contoh lainnya, jika adik tidak nakal, maka ibu marah. Ini juga bernilai true, karena apabila P-nya bernilai false dan Q-nya bernilai true, maka hasilnya juga tetap true. Jadi, kesimpulannya, implikasi akan bernilai false apabila P-nya bernilai true dan Q-nya bernilai false. Biimplikasi berasal dari gabungan not P dan not Q yang diorkan dengan gabungan P dan Q. Misal, ada proposisi atomik seperti tadi. Jika dan hanya jika adik nakal, maka ibu marah. Ini akan bernilai true. Karena apabila P dan Q bernilai true, maka hasilnya akan bernilai true. Contoh lainnya adalah, jika dan hanya jika adik tidak nakal, maka ibu marah. Ini akan bernilai false, karena jika P-nya bernilai false dan Q-nya bernilai true, biimplikasinya akan bernilai false. Jadi kesimpulannya, biimplikasi akan bernilai true apabila P dan Q sama-sama bernilai true atau sama-sama bernilai false. XOR atau exclusive OR berasal dari gabungan not P dan Q yang diorkan dengan gabungan P dan not Q. Misalnya, terdapat proposisi atomik Budi makan di dapur sebagai P dan Budi tidur di kamar sebagai Q. Budi makan di dapur dan Budi tidur di kamar akan bernilai false, karena apabila P dan Q sama-sama bernilai true, hasilnya akan false.
Contoh lainnya, Budi tidak makan di dapur karena Budi tidur di kamar. Kata karena sama artinya dengan kata dan. Maka, proposisi majemuk ini akan bernilai true. Karena apabila P bernilai false dan Q bernilai true, akan menghasilkan nilai true. Jadi dapat disimpulkan bahwa XOR akan bernilai true apabila P dan Q nilainya tidak sama atau ganjil. Nama saya Ida Bagus Ari Widiana dengan NIM 21085610444 dari kelas B, kelompok 3, program studi informatika Universitas Udayana. Kali ini saya akan menjelaskan materi matematika diskrit, terutama mengenai inferensi, terutama mengenai kaidah inferensi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian inferensi. Jadi, pengertian inferensi merupakan suatu penarikan kesimpulan. Dalam logika informatika sendiri, inferensi berarti proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi, atau bisa juga disebut dengan suatu proses pembentukan fakta atau aturan baru dari sejumlah premis yang memenuhi kaidah inferensi yang valid. Jadi, sebelum kita memasuki kaidah inferensi, tentu kita akan sering mendengar yang namanya premis, kata premis, argumen, dan konklusi. Jadi, apa itu premis, argumen, dan konklusi? Jadi, premis itu merupakan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau mengambil kesimpulan dan yang dianggap benar atau yang diketahui nilai kebenarannya. Sedangkan argumen itu pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan atau inferensi, atau juga bisa disebut sebagai pernyataan yang berupa himpunan atau kumpulan beberapa premis dan konklusinya yang ditarik menggunakan aturan yang benar atau valid. Nah, kemudian pengertian konklusi. Jadi konklusi itu merupakan kesimpulan akhir. Inferensi. Argumen di sini merupakan pernyataan-pernyataan yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kelompok pernyataan sebelum kata jadi yang disebut sebagai premis dan pernyataan setelah kata jadi yang disebut dengan konklusi. Di sini saya akan memberikan contoh. Jika saya pada kalimat pertama, jika saya tidur larut malam, maka saya akan mengantuk. Kemudian yang kedua, kalimat kedua, saya tidur larut malam, dan kalimat ketiga, jadi saya mengantuk. Di sini kelompok pernyataan sebelum kata jadi disebut premis, artinya kata sebelum kata jadi di sini yaitu pada kalimat pertama dan kalimat kedua merupakan premis. Yaitu pada kalimat pertama, jika saya tidur larut malam maka saya akan mengantuk, itu merupakan premis pertama, dan saya tidur larut malam merupakan premis kedua. Dan kelompok kata atau pernyataan setelah kata jadi itu disebut dengan konklusi. Jadi setelah kata jadi saya mengantuk, itu merupakan konklusinya. Jadi argumen dikatakan valid jika setiap premis yang digunakan bernilai benar dan konklusinya benar, jadi bergantung pada bentuk argumen dan tabel kebenaran. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah inferensi. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian kaidah inferensi. Kaidah inferensi yang ada beberapa kaidah inferensi di dalam sebuah kalkulus proposisi. Di antaranya yang pertama, silogisme disjunktif. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P atau pernyataan P atau pernyataan Q dan negasi pernyataan P maka pernyataan Q. P atau Q itu merupakan premis 1, negasi P merupakan premis 2, sehingga maka akan menghasilkan pernyataan Q yang merupakan konklusi. Contohnya, premis 1 di sini yaitu kalimat pertama, pengalaman ini berbahaya atau membosankan. Di sini kita bisa misalkan P itu merupakan pengalaman ini berbahaya, dan di sini pernyataan kedua merupakan pernyataan membosankan. Kemudian pada premis 2 ini, pengalaman ini tidaklah berbahaya, itu merupakan negasi dari pernyataan P yaitu pengalaman ini berbahaya. Sehingga konklusi yang dihasilkan merupakan Q, yaitu pengalaman ini membosankan. Yang kedua, simplifikasi. Simplifikasi ini merupakan kaidah yang didasarkan pada tautologi
pernyataan P atau pernyataan Q dan pernyataan Q adalah maka pernyataan P, yang dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis sedangkan P adalah konklusi. Nah, ini pernyataan P dan pernyataan Q merupakan premis, maka menghasilkan pernyataan P yang berupa konklusi. Contohnya di sini premis Budi dan Wawan menyukai mie ayam. Di sini pernyataan P merupakan Budi menyukai mie ayam dan pernyataan Q merupakan yaitu Wawan menyukai mie ayam. Sehingga pada simplifikasi maka konklusi yang dihasilkan berupa pernyataan P yaitu Budi menyukai mie ayam. Kaidah yang ketiga yaitu kaidah penjumlahan. Kaidah ini didasarkan pada tautologi pernyataan P maka pernyataan Q atau pernyataan P atau Q. Di sini P merupakan sebagai premis dan P atau Q merupakan konklusi. P atau Q merupakan konklusi. Contohnya di sini premis Budi mengambil kuliah matematika diskrit. Ini merupakan pernyataan P, maka konklusinya Budi mengambil kuliah matematika diskrit dan algoritma. Budi mengambil kuliah matematika diskrit ini merupakan pernyataan P dan Budi mengambil kuliah algoritma itu merupakan pernyataan Q. Referensi yang saya gunakan yaitu bisa dilihat. Kenalkan, nama saya Vincent dengan NIM 210856168 dari Prodi Informatika kelas B, kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang inferensi. Inferensi atau penarikan kesimpulan adalah konklusi atau kesimpulan dari beberapa pernyataan majemuk atau premis yang saling berkaitan. Dalam inferensi terdapat beberapa kaidah. Di sini saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama ada modus ponens atau law of detachment. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P maka Q, konjungsi P, implikasi. Yang dalam hal ini P dan P maka Q adalah hipotesis, sedangkan Q adalah konklusi, atau ditulis sebagai berikut. Ini artinya premis 1 itu ini bisa ditukar ya, premis 1 atau premis 2. Misalnya ada premis 1 P maka Q, jika P maka Q. Terus premis 2-nya P, maka kesimpulannya pasti. Contohnya, saya mempunyai premis 1 P maka Q, jika P maka Q, itu jika saya lapar maka saya akan makan. Premis keduanya itu saya lapar, maka kesimpulannya adalah saya akan makan. Berikut adalah tabel kebenaran modus ponens. Di sini P maka Q, jika P maka Q akan bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Lalu jika P maka Q ini kita konjungsikan dengan P yang merupakan premis 2-nya. Kalau kita konjungsikan itu akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Jadi di sini salah, benar, maka jawabannya salah, benar, maka salah, benar, salah, maka salah, benar, maka benar. Lalu setelah kita konjungsikan, kita aplikasikan dengan sama seperti tadi. Jika kita implikasikan akan bernilai salah jika pernyataan pertamanya bernilai benar dan pernyataan keduanya bernilai salah. Di sini karena tidak ada, maka jawabannya benar semua. Maka benar jika ini merupakan sebuah tautologi. Yang kedua ada modus ponens. Kaidah ini didasarkan pada tautologi jika P maka Q, konjungsi negasi Q, implikasi negasi P, atau dapat ditulis sebagai berikut. Contohnya, jika P maka Q, yaitu jika saya lapar maka saya makan. Saya lapar sebagai P dan saya makan sebagai Q. Yang kedua negasi Q-nya yaitu saya tidak makan.
maka hasilnya adalah negasi P, yaitu saya tidak lapar. Berikut adalah tabel kebenaran dari modus tollens. Sama seperti yang sebelumnya, jika P maka Q akan bernilai salah, jika P bernilai benar, dan Q bernilai salah. Lalu, jika P maka Q ini kita konjungsikan dengan negasi Q. Nah, konjungsi ini akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Di sini hanya pada yang awal, di mana negasi Q bernilai benar jika P maka Q bernilai benar, maka konjungsinya akan bernilai benar. Lalu konjungsi tadi kita aplikasikan dengan negasi P. Pertama ada benar, jika benar maka benar, maka jawabannya benar, hasilnya benar. Jika salah maka benar, maka hasilnya benar. Jika salah maka salah, hasilnya juga benar. Sama seperti ini. Jika salah maka salah, hasilnya benar. Sehingga dapat kita simpulkan, jika P maka Q konjungsi negasi Q, implikasi negasi P bersifat tautologi atau merupakan sebuah tautologi. Yang ketiga ada silogisme hipotesis. Kaidah ini dasarkan pada tautologi jika P maka Q, konjungsi jika Q maka R, implikasi jika P maka R. Atau dapat ditulis sebagai contohnya, jika P maka Q, yaitu jika saya sakit maka saya akan minum obat. Saya sakit ini sebagai P dan saya minum obat ini sebagai Q. Maka jika Q sama dengan jika Q maka R, itu jika saya minum obat maka saya akan sembuh. Sehingga dapat disimpulkan, jika saya sakit saya akan sembuh, maka saya akan sembuh. Berikut adalah tabel kebenaran dari tautologi silogisme hipotesis. Di sini jika P maka Q akan bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Begitupun juga dengan yang lain. Jika Q maka R akan bernilai salah jika Q bernilai benar dan R bernilai salah. Sama seperti sebelumnya, konjungsi akan bernilai benar jika kedua hipotesis bernilai benar. Ini ada 4. Lalu setelah kita konjungsi, kita akan implikasikan dengan jika P maka R. Kita dapatkan semua hasil aplikasi bernilai benar. Maka jika P maka Q, konjungsi jika Q maka R, implikasi jika P maka R bersifat tautologi.